26 Desember 2004, dunia dikejutkan dengan salah satu bencana alam terbesar dalam sejarah, yaitu gempa bumi dan tsunami. Lebih dari 230.000 korban jiwa dan 500 orang kehilangan tempat tinggal. Meskipun tsunami Aceh meninggalkan kenangan pahit bagi para korban dan masyarakat Aceh, namun semangat masyarakat Aceh terus membaik dari tahun ke tahun. Hari ini, 20 tahun tsunami sudah berlalu. Namun kenangan itu tetap ada dan tersisa di lubuk hati. Kehilangan orang tercinta menyisakan rasa rindu yang mendalam. Inilah beberapa cerita, kenangan, dan harapan dari teman-teman Bapeda Aceh pada saat kejadian. Tsunami 20 tahun yang lalu itu menyisakan duka yang amat dalam, terutama untuk saya. Untuk masyarakat Aceh juga seperti itu. Seiring berjalan waktu, luka memang sembuh, tapi tetap meninggalkan parut yang membekas, dan itu nggak akan pernah hilang. Saat tsunami pertama yang datang gempa, saat gempa itu saya dan keluarga besar semua keluar berkumpul di teras. Dan tak lama kemudian datanglah air tsunami. Saat air itu datang, kami semua berpelukan sambil berteriak dan berdoa. Dan saat air itu menghantam kami semua, semuanya terlepaskan. Saya di bawah air nyangkut di Pasar Aceh, di kabel-kabel telepon, di ruko-ruko Pasar Aceh. Kerabat yang lain hilang, tak tahu rimbanya di mana. Dan saat air tsunami surut, saya hanya menemukan mayat istri saya dan seorang sepupunya. Bayi kecil saya nggak akan ditemukan, dan hingga kini itu menyisakan suatu kerinduan yang mendalam untuk saya. Saya nggak akan bisa bercakap lebih banyak, karena kehilangan mereka itu menyisakan amat sangat duka yang terdalam bagi kami. Keluarga besar hilang entah kemana. Mungkin ada yang terbawa kembali ke laut, dan mungkin ada juga yang tertimpa dengan material bangunan yang dibawa oleh tsunami. Jadi untuk saat ini kita cuma bisa melangitkan doa untuk mereka. Dengan tulus doanya, mudah-mudahan mereka di sana bisa tenang. Harapan kita sekarang ini adalah memahami mitigasi bencana. Karena dengan kita pahami itu, kita tahu apa yang harus kita hindari. Jadi selama ini, andai orang-orang nggak bisa melupakan tsunami itu, dan memang itu merupakan suatu hal yang besar, tak akan bisa dilupakan oleh masyarakat Aceh terutama. Untukmu yang di Laut Biru, akan selalu ada namamu dalam setiap doaku. Pagi itu pas hari Minggu, kebetulan kan kami pulang dari beli nasi gurih, terus dirasakan goyang di sekitar tuh. Kami tuh di kota pertama, setelah itu langsung pulang ke rumah karena di situ ada mama mertua ya yang tinggal. Kami menjenguk lah, lihat orang tua di rumah. Pas sampai tuh sekitar berapa menit kami berbincang tuh, lihat orang di sekitar perumahan kami itu berlarian. Kami bingung menanyakan kenapa lari. Kemudian mereka berteriak air bah katanya kan. Kami kan bingung, air bah dari mana? Habis itu memang di kondisi di sekitar tuh di sebagian di perumahan itu ada yang hancur. Terus kami dibilang berlari kita selamatkan diri, dibilang semua kan. Bingung, ayah dengan keluarga tuh bingung selamatkan diri tuh kemana, nggak tahu tujuan, pokoknya lari aja kami.
Terus sampai di persimpangan jalan ya, di perumahan sekitar perumahan Tunggai itu yang mau ke rumah Pak Munir ya, kepala Bapeda kita tuh, kami melompat lah ke situ tuh di Brimob. Di situ baru diterjang dengan air yang gede itu dengan kayu yang hitam-hitam. Ayah di situ terapung lah di dalam air tuh. Cuman dengan kondisi bingung ya, teringat juga waktu ayah berusaha tuh sebenarnya makin ke dalam, kami makin dibawa air terus kan ke dalam. Baru ayah teringat berdoa kan, dengan ini mungkin ujian dari Allah kan, memohon ampun. Nggak disangka tuh langsung keluar dari dalam air, ayah nimbul ke atas gitu. Disitulah diselamatkan sama ada meja kan lewat di depan ayah. Di situ ayah memegang meja itu, kemudian sampai air surut. Ayah lihat di situ suami udah di atas loteng, ibu mertua udah di atas pohon belimbing, dan orang-orang yang pada minta tolong semua ada nampak lah di situ, ada yang kedengaran minta tolongan. Sampai sekitar berapa menit ya, mungkin ada 15 menit tuh air surut tuh, baru ada tentara Brimob ya yang membawa ayah, mengangkat lah untuk penyelamatan, proses penyelamatan. Tapi air memang udah mulai agak kondisi surut. Ya, kemudian kami berkumpul lah menasah di Tunggai itu. Di situ ada bertemu kembali dengan keluarga. Cuman sebagian besar kondisi keluarga kami, alhamdulillah keluarga inti itu selamat. Kebetulan almarhum bapak mama tuh di Perlak ya, lagi mengunjungi abang melahirkan anak yang pertama dari istrinya tuh. Jadi kondisi inti alhamdulillah selamat. Yang meninggal itu ya dari keluarga ibu ya, di pihak ibu di Kedah Penayung itu memang hampir rata habis semua keluarga ibu. Paling ada 2-3 orang yang selamat dari keluarga ibu. Terus memang kalau diingat waktu itu memang sangat trauma kami, hampir sampai berapa bulan ya ayah mungkin terasa traumanya. Cuma setelah berserah diri memang kita serah sama Allah, sampai sekarang ini udah mulai bisa menerima lagi. Cuman kadang-kadang kalau teringat itu ya mungkin inilah kalau kita ingat ya inilah mungkin yang diberikan Allah cobaan kan. Jadi ya untuk harapan ke depan ayah rasa kita mari bersama-sama, mungkin kalau memang dibilang melupakan, nggak bisa kita lupakan, ini bagian dari sejarah. Cuman kita harapkanlah kita lebih baik dari yang sebelumnya untuk kondisi kedepannya. Bersama-sama kita membangun negeri ini. 20 tahun tsunami ini memang masih terasa sampai sekarang, kok bisa sedahsyat itu bencana yang diberikan sama kita. Cuman kalau kita kaji lagi lebih banyak juga yang lain yang ditimpa dengan musibah. Pada saat 20 tahun yang lalu, pada saat kejadian tsunami, kami sekeluarga baru selesai sarapan pagi. Waktu itu tiba-tiba gempa datang. Pertama pelan-pelan, terus makin kencang. Kami semua satu keluarga keluar rumah. Di luar saling berpelukan sama anak-anak. Saya bilang, ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah. Saya yang salah saya gitu, terus sambil saya menangis minta maaf sama Allah, begitu banyak dosa saya di bumi ini mungkin. Saya langsung melihat ke bawah, ke tanah. Dan perasaan saya, ya Allah, ini pecah tanah ini, terbelah tanah ini. Saya bilang terus, ya Allah, saya minta maaf sama Allah, banyak kali dosa saya. Tiba-tiba mereda gempa itu, tapi setiap saat selalu gempa. Sekitar setengah jam tsunami datang. Waktu itu anak saya baru berusia 8 bulan yang kecil. Mertua saya bilang, mandiin anak dulu. Tapi itulah ya Allah berkehendak lain, saya nggak mandikan dia. Karena kalau sempat saya mandiin, mungkin kami berdua akan pergi untuk selama-lamanya. Begitulah memang takdir Allah. Setelah itu datang anak saya sama yang jaga, yang 2 lagi kakak-kakaknya. Dia bilang, kakak, air laut dan naik, orang pada lari. Saya nggak berpikiran bagaimana air laut itu sampai ke rumah, sampai ke daratan.
Saya nggak peduli, tapi saya serahkan si bayi itu kepada yang jaganya. Tolong bawa adik-adik dulu ya, kemana kau bawa, yang penting ke tempat tinggi. Berdua dengan anak saya yang udah agak besar. Waktu itu mereka masih, yang tua masih SD kelas 5 kalau saya nggak salah, yang nomor 2 kelas 3, yang kecil masih 8 bulan. Saya pikir setelah itu datanglah gelombang tinggi. Dalam pikiran saya nggak ingat lagi waktu itu pasti ini apa namanya, ya Allah hari ini kiamat ya Allah hari ini. Itu yang terpikir dalam hati saya. Air pertama datang kuat, saya terhempas sampai jatuh. Begitu saya mau bangun, datang gelombang tinggi, datang gelam saya. Setelah itu dalam hati saya, ya Allah hari ini saya meninggal. Saya hari ini meninggal ya Allah. Tapi saya sempat ucapkan, harus ada yang bisa saya ucapkan. Di situ dalam air itu saya mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Tiba-tiba seperti ada yang mengangkat saya ke atas. Nah, itu mendorong saya ke pohon pisang. Kalau saya pikir saat ini bagaimana kuat pohon pisang itu dengan badan saya yang besar. Di atas pucuk pohon pisang itu saya pegang, yang lain pohon pisang pada roboh. Saya lihat ke atas atap rumah di belakang rumah saya. Banyak kali udah orang-orang di atas itu terdampar. Ada anak muda 1 orang menarik saya ke atas. Dia bilang, Bu, mari sini, naiklah saya ke atas. Tapi kalau saya bayangkan sekarang bagaimana saya bisa naik ke atas atap itu saya nggak tahu. Hanya Allah yang tahu. Setelah sampai ke atas saya lihat, dia bilang, Bu, kaki ibu berdarah. Dia bilang luka. Saya lihat kaki saya ada luka. Oh, saya nggak seberapa luka saya. Dengan saya lihat kondisi orang-orang lain, ada yang matanya sudah gembung, ini yang sudah berdarah, sudah hilang. Tangannya ya Allah Tuhanku, saya masih alhamdulillah saya berdiri saya kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah saya nggak seberapa. Saya bandingkan yang lain, yang hilang keluarga. Dari atas itu sampai jam 4 sore saya duduk di situ, tapi di situ saya nangis, saya menangis, ya Allah, nggak ada lagi anak saya, ya Allah. Anak saya nggak salah, ya Allah, saya yang salah, ya Allah. Saya bilang begitu sama Allah. Saya nangis di atas atap itu. Setelah agak turun air, di atas lantai 2 rumah sebelah, yang jaga mertua saya mengatakan, Kakak jangan nangis Kak, anak kakak 3 selamat. Di situ saya baru bilang, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, anak saya selamat. Setelah itu saya terpikiran ke suami saya. Tapi saya yakin Allah akan menjaga suami saya. Gak lama suami saya datang. Beliau bilang, Dek, adik situ aja ya. Karena akan datang lagi air. Duduklah saya sampai jam 4 sore. Saya bilang, Bang, nggak mungkin kita tunggu di sini. Malam terus menjelang malam, Bang, gelap nanti. Karena waktu itu kan listrik semua padam. Nanti nggak nampak kita dengan banyak kali hambatan kita keluar. Banyak tiang listrik tumbang, banyak kabel-kabel semua, pohon-pohon semua. Terus kami turun berjalan melewati reruntuhan akibat gempa dan tsunami. Kami jalan terus pelan-pelan sampai kami ke Simpang Setui. Di situ kami minta berhenti untuk kami numpang sampai ke Ketapang, karena di sana saya dengar air nggak sampai ke sana. Tapi banyak orang nggak mau membantu, mungkin bukan nggak bantu, masing-masing punya keluarga sendiri yang harus didahulukan. Kami jalan pelan-pelan sampai ada satu mobil yang mau berhenti mengantarkan kami sampai ke Simpang Ketapang. Di situ kami berjalan kaki sampai ke rumah kakak ipar saya, sampai di samping TVRI. Disitulah baru saya lihat kaki saya udah luka, udah parah, udah rusak. Sore semua keluarga mencari kami. Datang adik saya yang di Janto, dia bawa saya ke mantri, dia obatin sampai ke mantri. Dia bilang nggak bisa diobatin lagi, nggak bisa dijahit lagi karena lukanya besar, tengah-tengah begitu kotor. Tapi dijahit juga sama mantri itu. Terus kemudian kami satu keluarga sama ibu saya juga sama adik saya membawa saya berobat ke Medan supaya sembuh luka saya. Alhamdulillah 2 minggu di sana dengan banyaknya bantuan dari semua masyarakat Indonesia, orang-orang asing juga bantu kita. Alhamdulillah semua saya alhamdulillah sembuh. Dengan memang masih nampak bekas-bekas luka itu. Alhamdulillah walaupun sampai hari ini saya masih mengenang kejadian 20 tahun tsunami itu. Di situ banyak korban. Sedih kita mendengarnya memang. Alhamdulillah saya sekeluarga selamat, tapi orang lain ada yang hilang istri, hilang anak. Sedih sekali. Harapan saya ke depan, memang semua ini sudah takdir Allah memberikan kepada kita.
dengan saya tidak menyalahkan siapa-siapa, tidak menyalahkan Allah, tapi itu bahwa adalah kita harus memperbaiki diri kita. Mungkin banyak kesalahan kita, banyak salah kita lalai, kita tidak mengingat sama Allah. Harapan saya ke depan, kita semua, alhamdulillah orang Aceh memang semua taat beragama. Harapan kita ke depan, semua kita lebih baik lagi menyongsong masa depan dengan memberikan anak-anak kita menceritakan kejadian 20 tahun yang lalu apabila tsunami datang, gempa besar, supaya anak-anak kita itu berjalan atau mencari tempat yang lebih tinggi. Karena pun kita semua ini nggak tahu waktu itu, seandainya memang tahu kita akan datang tsunami, dengan setelah gempa besar itu mungkin banyak orang kita yang selamat. Tapi semua itu memang sudah kehendak Allah. Kita berbaik sangkalah kepada Allah. Harapan ke depan semoga kita semua, memang nggak bisa kita menghilangkan kejadian itu. Kita akan selalu teringat sampai kapanpun. Ke depannya semoga kita semua bisa introspeksi diri menjadi orang-orang yang lebih bertakwa kepada Allah. Kayak cuma itu saja cerita saya. Tapi kok saya memikir itu, saya selamanya nggak akan mungkin bisa hilang dari ingatan saya, karena saya sendiri yang mendapat kejadian waktu itu. Saya menerima sendiri dalam air itu dengan hitam, dengan gelap gulita, dan saya sudah menyerahkan diri saya kepada Allah. Memang seandainya Allah panggil pada saat itu, tapi alhamdulillah sampai saat ini saya masih diberi kesempatan oleh Allah untuk banyak bertobat, bermanfaat bagi masyarakat, bagi anak-anak saya, sehingga saya bisa membesarkan mereka sampai mereka sekarang sudah besar. Kalau kita ceritakan mungkin nggak akan habis-habis. Pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2004, terjadi gempa. Pada waktu itu saya lagi masak di dapur. Kemudian anak-anak berteriak, "Ma, gempa." Terus kami sekeluarga lari keluar menuju halaman depan. Pada waktu itu saya merasakan gempa semakin lama semakin kuat. Semua tetangga-tetangga sekitar rumah pada lari karena mendengar teriakan orang-orang bahwa air laut naik. Pada waktu itu kami lari menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi, yaitu bangunan rumah yang sedang dibangun yang terletak di belakang rumah saya. Kami bergantung di situ selama beberapa jam. Pada waktu itu saya mendengar gemuruh air yang disertakan dengan menghantam tembok-tembok rumah. Terus saya melihat banyak anak-anak yang sudah mengapung menjadi mayat. Pada waktu itu saya dan anak-anak merasa semakin ketakutan karena melihat kondisi seperti itu. Malah saya kira waktu itu sudah kiamat, tetapi saya melihat gunung-gunung tidak hancur. Terus pada pukul 4 sore saya melihat air sudah agak turun, sudah agak surut. Kami semua turun dari bangunan rumah yang sedang dibangun, mencari jalan keluar dari reruntuhan rumah. Kami berjalan menuju Simpang Dodik. Sepanjang jalan yang kami lewati,
sudah bergelimpangan mayat-mayat. Bahkan ada yang terinjak di kaki saya. Setelah sampai di Simpang Dodik, kami merasakan sudah aman. Karena banyak orang-orang yang mau masuk ke jalan Lamjame, Simpang Dodik, mencari keluarganya yang hilang. Tapi waktu itu saya ketemu keluarganya Pak Lukman yang sudah pensiun dari Bapeda. Mereka juga mencari keluarganya yang hilang. Terus saya sama anak-anak dibawa ke rumah keluarga Pak Lukman di Komplek Dolok selama 4 malam. Setelah 4 hari, hari Jumat pagi saya baru bertemu dengan keluarga saya, ibu dan bapak saya. Harapan saya, semoga kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan bencana yang dahsyat ini dari kita semua, dan semoga korban gempa dan tsunami ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.